Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Restu Anggraheni, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang, Prodi D3 Keperawatan. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengetahuan untuk kita semua, yaitu tentang biomekanik, biolistrik, fluida, biooptik, bioakustik, dan termofisika. Yang pertama yaitu biomekanik. Definisi biomekanik. 1. Menurut Hertz, biomekanik adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi sistem biologi dengan menggunakan pengetahuan dan metode mekanika. Yang kedua, menurut Haas, biomekanik adalah ilmu yang mempelajari gaya-gaya yang terjadi pada struktur biologi dan efek yang dihasilkan oleh gaya-gaya tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa biomekanik adalah suatu ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep keteknikan untuk mempelajari gerakan yang dialami oleh beberapa segmen tubuh dan gaya-gaya yang terjadi pada bagian tubuh tersebut selama aktivitas normal. Penerapan biomekanik dalam bidang kesehatan. A. Bidang kedokteran. Penerapan dalam bidang kedokteran yang pertama yaitu untuk menentukan fungsi tubuh. Yang kedua, pengetahuan tentang benda atau alat yang digunakan dalam keperawatan, seperti alat ultrasonik, laser, dan radiasi. B. Bidang asuhan keperawatan. Yang pertama, pengaturan posisi. Yang kedua, traksi untuk menangani fraktur. Yang ketiga, kesegarisan tubuh untuk mengurangi ketegangan pada struktur muskuloskeletal. Yang keempat, mekanika tubuh untuk mengurangi resiko cedera sistem muskuloskeletal. Biolistrik. Definisi biolistrik. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Biolistrik merupakan energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Kelistrikan dan kemagnetan yang timbul pada tubuh manusia. Yang pertama, sistem saraf dan neuron. Yang kedua, konsentrasi ion di dalam dan di luar sel. Yang ketiga, kelistrikan saraf. Dan yang keempat, perambatan potensial aksi. Yang kelima, kelistrikan pada sinapsis dan neuron junction. Yang selanjutnya, kelistrikan otot jantung. Dan yang terakhir adalah elektroda. Yang selanjutnya yaitu fluida. Definisi fluida. Fluida dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zat cair dan zat gas. Fluida dapat dibedakan berdasarkan kekentalannya, yaitu fluida nyata atau fluida yang memiliki kekentalan, contohnya air dan udara. Yang kedua yaitu fluida ideal, yaitu tidak ada di kehidupan sehari-hari dan hanya dipakai dalam teori
dan kondisi khusus saja. Penerapan fluida dalam bidang kesehatan. 1. Hukum fisika yang berhubungan dengan tekanan pada tubuh manusia yaitu A. Hukum Boyle, yaitu untuk setiap gas pada suhu tetap, volume berbanding balik dengan tekanan. Rumusnya yaitu P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. B. Hukum Perles, yaitu tekanan berbanding terbalik dengan suhu. Pada manusia, hukum ini dipakai pada mekanisme bernafas dan respirasi. C. Hukum Dalton, yaitu tekanan gas sebanding dengan presentase campuran gas-gas, yaitu tekanan parsial satu gas adalah jumlah gaya pada dinding yang mengelilinginya. 2. Alat-alat yang digunakan dalam kesehatan berhubungan dengan hidrodinamika. A. Tensimeter, yaitu untuk mengukur tekanan tubuh. B. Tonometer, yaitu untuk pemeriksaan mengetahui TiO atau tekanan intraokuler pada mata. C. Siftometer, yaitu untuk mengukur tekanan kandung kemih. Yang selanjutnya yaitu biooptik. Definisi biooptik. Kata biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup, atau zat hidup, atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Secara spesifik, ada klasifikasi optik geometri dan optik fisik. Fokus utama di biooptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Komponen indera penglihatan. Banyak pengetahuan yang kita peroleh melalui suatu penglihatan. Untuk membedakan gelap dan terang, tergantung atas penglihatan seseorang. Ada 3 komponen pada penginderaan penglihatan. Yang pertama, sistem saraf mata yang memberi informasi ke otak. Yang kedua, mata memfokuskan bayangan pada retina. Yang ketiga, korteks penglihatan, salah satu bagian yang menganalisa penglihatan tersebut. Alat optik mata, kornea, iris, pupil, sklera, konjungtiva, lensa, rongga vitreous, retina, makula, saraf optik. Peralatan dalam pemeriksaan mata dan lensa ada 6 macam, yaitu 1. Ophthalmoskop, yaitu untuk mengetahui keadaan fundus okuli. Yang kedua, retinoskop, yaitu untuk menentukan reset lensa demi koreksi mata penderita tanpa aktivitas penderita. Meskipun demikian, mata penderita perlu terbuka dan dalam posisi nyaman bagi si pemeriksa. 3. Keratometer, yaitu untuk mengukur kelengkungan kornea. Yang keempat, tonometer, yaitu untuk mengukur tekanan intraokular. Yang kelima, pupilometer, yaitu untuk mengukur diameter pupil. Dan yang terakhir, yaitu lensometer, untuk mengukur kekuatan lensa, baik dipakai si penderita atau sekedar untuk mengetahui dioptri lensa tersebut. Yang selanjutnya yaitu bioakustik. Definisi bioakustik. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika.
Bio artinya hidup atau hayat, sedangkan akustika berarti kajian getaran dan bunyi. Sedangkan menurut istilah, akustika berarti bagian fisis pendengaran yang tercakup dalam suatu bidang. Jadi, bioakustik yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan pendengaran yang timbul oleh makhluk hidup. Pemanfaatan bioakustik di bidang kesehatan berkaitan dengan efek yang ditimbulkan gelombang ultrasonik dan sifat gelombang bunyi, maka gelombang ultrasonik dipergunakan sebagai diagnosis dan pengobatan. Contoh alat yang digunakan gelombang ultrasonik yaitu MRI, USG, dan berbagai prosedur radiologis misalnya sinar X, CT scan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu termofisika. Definisi termofisika. Termofisika adalah ilmu pengetahuan yang mencakup semua cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menjelaskan sikap yang di bawah pengaruh kalor dan perubahan-perubahan yang menyertainya. Di dalamnya tercakup kalorimeter, termometri, perpindahan kalor, termodinamika, teori kinetik gas, dan fisika statistik. Penerapan fisika pada termofisika keperawatan. Misalnya termometer. Jenis-jenis termometer. Yang pertama, termometer laboratorium, yaitu termometer ini menggunakan cairan raksa atau alkohol. Yang kedua, termometer klinis. Termometer ini khusus digunakan untuk mendiagnosa penyakit dan biasanya diisi dengan raksa atau alkohol. Yang ketiga, termometer ruangan. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu pada sebuah ruangan. Dan yang keempat, yaitu termometer digital. Karena perkembangan teknologi, maka diciptakanlah termometer digital yang prinsip kerjanya sama dengan termometer yang lain, yaitu pemuaian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf jika terdapat salah kata dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.